pernah dipacarin sama gondoruo. Terus setengah sadar, ya udah digarap deh. Ini nggak bentuk sentuhan fisik gitu? Ada, dirasain aja. Ya Kayak orang berhubungan sama orang biasa gitu. iya. Nah sampai di kejauhan tuh kita ngeliat tuh kereta kencana tuh. Sampai dia 100 meter di situ diri. Lebih ke timur tengah mukanya, Libanon kayak gitu, cakep. Dan pada saat itu udah kita ada di tengah laut, 10 meter dari pantai. Dan dari 100 meter dari pantai itu kita kayak dilempar. Nah dulu yang aneh inget tuh tahun 93. Nah akhirnya mungkin sama kayak Baby tuh, kasus Bapak kayak begitu juga, nggak mau percaya gitu-gitu. Nah Bapak waktu itu kan ikut ibu angkat, Bapak angkat tuh kan berat. dari tentara deh, kebetulan kan dari Kopassus. Wah, Kopassus kan berani-berani kan. Iya. Nah bisnisnya jual beli mobil tuh, Jakarta Jogja. Diutangin nggak? Enggak lah, harus cash karena kan kita Waktu ngejualnya itu- ke daerah Jogja. Waktu itu masih banyak orang di sana. Masih banyak. Nah makanya Bapak waktu itu sebelum ada tol yang cepat tuh jalur selatan terus. Oh kan? iya, waktu itu belum jadi. Belum jadi jalur selatan kita Yoi. ngeliwatin. Presidennya dulu masih siapa, Bang? Loh presidennya dulu masih Pak Harto ya? Pak Harto. 9 berapa? 93. Masih Pak Harto. Pak Harto sudah 98 kan? Iya, 98 benar. baru Habibie. Iya, benar. Terus lanjut, Pak. Masih Pak Harto itu. Nah, bapak angkat kita, ibu angkat itu selalu kalau sampai Jogja dia pasti juara ke kuburan. Nah, tipe kita ini kan orang paling nggak suka begitu. Satu faktor ngapain sih kuburan, keduanya ngapain sih tempat serem itu dikunjungi kayak Iya. gitu. Jadi Ente lu ngapain? pegel Bang. Kirain. Lu emang hidup di dunia modern ya, Iya. dalam situasi keseharian yang tidak bisa dibilang tidak mempercayai hal yang Iyalah, seperti nggak itu ya. pernah berhubungan hal-hal itu. Di Iya. Jakarta dulu tahun segitu mana pernah denger kayak begitu-gitu kan. Tapi setelah kita ngalamin itu, waktu itu siang hari itu kita diajak perang tritis nih, kenalin perang tritis nih. Kita nggak tahu Iya. kalau perang tritis itu bagian dari pantai selatan kan. Iya. Kencing Bapak waktu itu. Jongkok kencingnya. Diri, sama kita cuek. Ya kita kan nggak tahu. Ah, siapa kencing tahu. kan gitu. Ah. Domelin, Terus udah cebok belum? nggak jadi. Ombaknya kencang. Oh, pas di laut. Di lautan nih. Oh, di Oh laut. langsung kencing di laut. Iya di laut Ngadep ke pantai. laut gitu? Iya. Habis aneh-aneh aja kenceng di Iya laut. makanya kan kita bilang kita tuh kalau kata orang Jakarta songong. Nah pas kita kencing tuh Songong. malam-malam tuh disamperin. Apa bentuknya, Bang? Cewek Rambut dia panjang. pakai kemben, rambut panjang, kembennya itu lurik warna hitam kecoklat-coklatan, Parasnya cantik. Itu pas di laut, di Enggak, pantai. aku udah atau? nginep di Parangtritis itu kan Oh. ada rumah-rumah Cottage. penduduk yang dijadiin hotel Oh, tuh. cottage ya. Kayak Villa. cottage, kayak homestay lah. Abang nggak tanya namanya siapa? Enggak, karena waktu itu kita langsung hubungannya kayak ngebatinnya, dan dia berdialog kita dengan bahasa Jawi kuno. Dan posisi pada saat dia melakukan bahasa begitu, kita paham gitu. Kalau gue ini harus ikut gitu. Nah, Bapak udah pada ikut teriak sekenceng-kencengnya, Beb. Wah! itu mimpi ya, pada saat mimpi ya. Tidur. Nah, cuman perasaan Harap-harap kayak lah ya. benar ada di situ di balik pintu itu, diri gitu, tegap. Nah, kan ada ibu angkatannya itu kan emang hobi yang hal-hal Maaf. mistis. Biasanya kalau begitu dia nyambung diomongin kan ya. Iya, Dia berasa ya. berasa. Hadir nggak di sini? Soalnya gue berasa aneh nih. Kenapa ya? Hadir nggak atau yang lain atau yang apa? Kalau ini mah yang lain dong, Pak. Yang lain ya? Iya. Bunuh diri ya. Iya. Nah, akhirnya udah gitu kan kita teriak dong saking kencengnya. Udah gitu. Pak, siapa, Pak? Teriaknya kayak gimana, Bang? Tadi. Kayak gimana? Udah kan teriak kenceng tuh. Udah dari situ
Saking takutnya kita minum di situ di pantai. Minum situ. air laut. Bu, air hujan dong. Ya pokoknya minuman yang inilah ya untuk Handphone. itu pepep. Ah, Woi, musik itu. Musik itu. Backsoundnya itu kan backsound tuh. Udah setelah itu kan lu sengaja minum untuk menghilangkan menghindari rasa takut sama gitu stres ya? karena pas kejadian malam itu aja. Penting apa ya? Enggak, posisi duduk gua berubah. Lanjut. Ini cerita menarik loh, karena selama ini dia belum pernah cerita Abang apa-apa. seharusnya yang kecil di tengah, yang gedong di pinggir. Tapi itu ide buruk. Nanti situ dua takut kita kegencet. Lanjut bang, setelah lu minum Oh, iya. 2 Nah, kan botol. malam, ya udah, wah pokoknya nggak mabuk-mabuk deh. Udah setelah itu malam sekaten lah, maulid ya. Nonton dong kita lah tancap rame kan, orang pesta rakyat termasuk kan merayakan maulid Nabi kan kalau dalam bahasa Islam itu kan gitu. Tiba-tiba ada yang manggil. Udah gitu apal nama asli nama palsu lagi. Bupak, Indra. Waduh, ini siapa sih? Bayangan gue Mungkin doang. manggil Indra Bekti. Bukan Indrayana. Indrayana. Sampai 3 kali kita nggak sautin. Nah 4 kali energi kita kayak ditarik, set gitu. Tiba-tiba suruh ke pantai, kita Dan lu jalan jalan ke arah pantai arah sendirian? pantai pas dekat bukit yang ada goa waterfall namanya kan, nembus ke waterfall tempat pemandian putri-putri di Jogja itu. Udah sampai situ. Suasana malam ya? Suasana malam lah, tapi aneh posisi waktu itu malah ngeliat nggak malam, jadi kayak apa sih, Terang. cahayanya indah aja gitu, kayak ada biru, ada warna-warna violet begitu, cakep deh kayaknya. Ani mimpi kan, Ani bilang mimpi nih, tabuk lagi, mimpi Coba nih, yang satunya belum bang. Wah gitu, Dan ini serius dia. Tapi bener-bener. sepi. Lu tabok bener tabok. tabok, mimpi nih, gue gini lagi, sakit tapi. Nah sampai di kejauhan tuh kita ngeliat tuh kereta kencana tuh, film gitu, wah masih ngebatin aja nih, kuat nih, masih kuat, film. Ya mungkin kayak baby awalnya kan gitu kan, wah bukan lah, ini mimpi kan gitu. Tapi kan kenyataannya kita ngerasain, orang lain enggak, mungkin orang Mimpi tapi nikmat ya. Nikmat juga. iya, orang lain tuh nganggap kita imajinasi. Padahal ya kita ngerasain gitu, sampai ane tabuk nggak mempan, sakit. Tanda kalau sakit tuh nggak mimpi kan gitu. Sampai dia 100 meter di situ diri, tingginya istilahnya proporsional lah. Kalau kata Pragawati Italia semua tuh, tinggi gitu, nasab gitu tuh kayak dingin gitu. Dan yang pernah dilukis sama Basuki Abdullah itu mungkin masih lebih ke Indonesia gitu wajahnya kan. Kalau ini enggak, lebih ke Timur Tengah, mukanya Libanon kayak gitu, cakep. Dan itu lembut manggil kita, set batin tapi Bicara secara batin ya, tidak secara lisan. enggak, ya mungkin ratu kan, pantang kali ngomong untuk ini kan. Tapi pada saat Bapak nolak tuh makin kencang. Enggak, mimpi tabuk lagi. Wah enggak mimpi, ya Allah, wah, repot nih. Ada Dan itu posisi dulu berdiri masih di pinggir pantai. masih duduk, aneh duduk kayak gini aja tuh, gini sila gitu. Jadi emang udah diajarin sopan di situ, diajarin sopan pada saat kita ngadepin ratu tuh ya kita harus duduk gini sopan lah, nggak boleh diri gini apa nggak boleh. Kayak ketemu raja lah, ratu ya. Jadi kayak sila gitu, lipet kaki. Pada saat kita Kereta diiyakan kencananya posisinya di tengah laut. tengah laut, nah pas Bapak dikasih kembang, set, itu Bapak jalan bisa, set ke laut itu, disambut. Kayak napak sancang dong. Napak sancang gitu, jadi kayak raga kita tuh kayak ringan. Kayak di film-film ya. Percis. Nah makanya kan Ani bilang, Beb, wah mimpi nih, tapi nggak mimpi gitu. Udah akhirnya dibawa, tiba-tiba udah tatunya nih ke istananya lah, ke singgasananya, wah serba emas, model-model itu pilar-pilarnya kayak gitu. Tapi jembatannya tuh kebanyakan manusia. Yang Ani gambarin tuh kayak di film semua. Sampai di situ ada satu kubangan kayak begitu tuh. Itu numpuk manusia-manusia tuh, teriak-teriak, minta tolong, minta ini. Ada yang di jembatan, Bapak mana sumaksa nginjak situ kan. Hari kita tanya sama si ibu, Bu, Pakai bahasa batin lagi. iya gitu bahasa ya? batin lagi di dalam tuh, tapi di dalam udah mulai dialog gitu ya. Karena udah di istana dia kan. Ini kok orang-orang pada ini Bu dijadiin jembatan nih, ini kan nyiksa orang nggak baik, dosa.
Loh, kok dosa gitu bang? Emang ibu nggak punya Tuhan? Ibu punya Allah, ibu makhluk Allah kata gitu. Nah ini orang-orang kayak gimana? Nah, ini dibalikin lagi pertanyaan itu. Seandainya Bapak atau Indra, seseorang punya hutang sama Indra, dia memberikan agunan. Kalau misalnya nggak bayar, Di alam sana ada agunan ya? iya, orang dialognya cakep. Oh. Dibilang kalau agunannya kayak begini, gimana? Dia telat bayar atau nggak bayar? Ya kita ambil barangnya, kita sita. Ya begitu juga dia meminta sama ibu, tapi dia nggak minta. Agunan itu artinya Agunan mengingkari itu janji lah ya istilahnya. Agunan janji. itu jaminan. 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 Nah di jaminan dia nggak ngasih, Tidak menepati. nggak menempati, saya ambil. Nah ini taruhnya, ini rahasia dunia kita, gitu. Dia nggak mati, gitu. Tapi saya taruh satu tempat kayak di mana kita nggak tahu. Nah itu maksudnya itu hal gaib lah. Kita manusia belum tentu bisa menembuskan gitu. Itu mungkin kalau di mata kasat kita meninggal, benar kelihatan meninggal, padahal mungkin kena bong pisang atau apa, ya kan? Kita nggak tahu. Sampai situ kita ke gudang harta dia tuh, banyak semua gelas-gelas, apa harta dari kekayaan kerajaan Bunyai Roro Kidul itu, banyak barang-barang pusaka di situ tuh. Sampai salah satu kita dikasih tongkat, pada saat itu tongkatnya bagus itu, ujungnya rancip, ini kayak ada keris, dipanggil Bapak. Langsung ke sekejap kita langsung. Yang manggil siapa? Bapak angkat kita. Dan pada saat itu udah kita ada di tengah laut, 10 meter dari pantai, dan dari 100 meter dari pantai itu kita kayak dilempar ke tempat duduk semula Bapak lagi nonton layar tancap. Dan itu posisi badan Bapak kering, nonton balik, nanya dari mana? Dijawab, enggak dari tadi nonton gitu. Apa nonton yang mana gitu. Pas tiba-tiba kita sadar tuh, kita katanya udah 3 hari tidur di rumah di Jogja itu, di tempat kontrakan. Lagi ngajiin. Tapi pada saat itu Bapak lagi jalan-jalan aja kota Jogja. Dan kita masuk Jogja itu ke peradaban tahun 1867. Kita jalan ke alun-alun sampai kita kayak gimana sih, kayak nonton apa sih? The Time Tunnel. Kayak film kolosal gitu dulu. Kolosal kayak apa? Berarti dandannya masih baju-baju kerajaan. Enggak, Bapak masih Bapak baju biasa. Oh, lihat. Yang itu kerajaan, pakai canak cawat, orang Jawa tuh. Waduh, ini gimana sampai kita ke alun-alun Beringin Kembar. Ternyata di situ tempat ngadu kesaktian tuh. Bapak pas waktu sadar nanya sama orang Jogja, ini alun-alun dulu bekas tempat para satria ngadu ketangkasan. Iya benar, kamu itu benar dong aneh. Pas dari situlah mulai tuh. Mulai kebuka ya. Kebuka. Berarti istilahnya indra keenam abang tuh emang tidak tajamnya, sengaja gara-gara kejadian itu. Iya, ditajeminnya di situ. Memang awal-awal Bapak kan memang sering kalau di rumah Ginanjar tuh kalau ngelukis malam-malam suka gitu. Tapi setelah ada pengalaman spiritual Bapak di situ, itu semakin tajam kayak gitu. Nah udah mulai dari situ tuh kita ada rasa takut. Jadi kalau Bapak jalan misal ke wilayah mana, ntar kalau ada yang diri kita tahu sendiri. Ayo jalan gitu cuma kayak gitu. Kayak kebuka langsung. Kayak kebuka. Nah akhirnya kan teman-teman komedian ada yang tahu kalau Bapak kan penyakitnya dari dulu kan nggak demen pocong atau apa. Memang pas ada mereka mungkin ngeliat pocong gitu kan kayak gitu. Tapi kita kayak ngeliat wujud yang sebenarnya gitu kan, takutnya naudzubillah kayak begitu. Ya tapi sih ini sih pesan buat kita orang ya. Kita ini kan hamba Tuhan, memang diciptakan ini ada 2 dasar. Betul. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu kan manusia, yang halus di situ ada para malaikat, jin atau setan. Intinya mah kita udah saling berbagi aja. Iya, masing-masing lah. Seandainya Allah nggak sayang sama hambanya, dikasih lihat nih kehidupan iblis setan itu desek-desekan Pak. Empet-empetan ya. Lo iyalah. Dan banyak gitu. Nah sekarang kan peradaban kehidupan dia itu 3000 yang lalu. Sebelum manusia diciptakan dia udah ada gitu. 2 jutaan tahun yang lalu. Nah iya, Jogja itu hebatnya itu, makanya kalau buat aneh Jogja itu tanah suci. Karena waktu eranya zaman Sultan Agung mendirikan kota Jogja itu kan dia ngambil tanahnya di Mekah dulu janjinya. Kan gitu, dilempar ke situ tas. Jadi emang mistiknya kuat di Jogja itu. Itulah kisah dari Bang Bopak dan Baby Faye. Maksudnya sisi lain dari mereka yang bisa dibilang jarang orang tahu ya. Kamu pun sering cerita nggak tentang kejadian ini? Baru-baru kemarin aja. Baru-baru kemarin kan.
Ya, karena banyak yang apa sih, kadang-kadang banyak yang melecehkan, Iya. menganggap kita berimajinasi atau ini. Padahal ya setiap orang punya pengalaman dan aneh menghargai pengalaman itu. Iya. Siapapun yang bercerita, karena kita akan bisa tahu sih Pep, kalau orang yang bohong atau tidak bohongnya bercerita tentang hal kayak begini bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Tapi kita tidak pernah memaksakan tentang apa yang kita yakini ataupun apapun itu ya, itu tergantung dari kalian untuk menyikapinya ya. Ini hanya bercerita berbagi pengalaman. Kalian silahkan untuk menyikapinya, tapi tidak bermaksud sedikit apapun, kami hanya bercerita. Ya, berbagi pengalaman. Yaudah kalau gitu, Baby Faye terima kasih buat kedatangannya. Sama-sama, Bang Sukses Faye. terus, karir Amin, Abang juga. semuanya sehat selalu. Amin. Iya, keren nih. Ganteng. Ini berapa bang? 4. Ya udah kalau gitu ke pamit. Keluarga besar PSBB. Oh ya, Baby apa nama channelnya? Oh, nama channelnya apa? Bu? Baby Faye Official di program baru Sisi Lain Baby Faye. Sisi lain Sisi lain Baby Baby Faye. Faye. Ya. Pemanggilan, penelusuran makhluk gaib. Makhluk gaib. Pemanggilan, penelusuran, dan kalau badut sulap bisa dipanggil. Ya, oke. Jangan lupa Salah. subscribe, share, Subscribe. apa? Subscribe bukan subscribe. Subscribe, Subscribe, Dan bunyikan lonceng, ting 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 ting, ceker, ting tong. ting tong, Oke. Ting tong. bel dong. ya sudah. Kalau gitu kita pamit ya. Ya, sukses. Oke. Oke. Kaget aku. Baby makasih ya, Baby. Sama-sama.